Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah ma ba'd. Belum lab itu. Udah. Ini kan kamu. Hamdan wa syukran lillah ma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, sahabat subscribe Padepokan Al-Amin. Jadi saya dari Padepokan Al-Amin jauh-jauh dari Madura datang ke padepokannya Ki Mercon. Waduh, Ki Mercon Banten ini. Juga sahabat subscriber padepokan Ki Mercon. Doakan mudah-mudahan Ki Mercon ini masih tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, membantu orang yang sakit juga grebek dukun-dukun santet. Namanya Ki Mercon bledek. Wah, hancur lebur. Kategori Madura jadi kucur, artinya hancur. Jangan pernah takut kepada kemusyrikan, kezaliman. Hajar aja. Jadi orang seperti itu memang sudah menjadi musuh Allah. Jadi, lewat di bumi kita ini dia sudah takabur, sudah diharamkan oleh Allah. Wala tamsi fil ardi maroha. Sudah jelas itu, hajar aja kemusyrikan, jangan pernah takut. Ini Ki Mercon ini pernah datang ke padepokan saya, Padepokan Al-Amin di Madura. Juga pernah live streaming, saya disuruh ngobatin gatal-gatal. Masa khusus gatal-gatal janda-janda katanya yang nggak bisa bersuami suruh datang ke saya. Waduh, Ki Mercon bisa juga ini. Ya, lanjutin aja Ki Mercon. Jadi alhamdulillah sahabat ya, pada kesempatan sore hari ini Ki Mercon kedatangan tamu jauh sahabat dari Madura. Kampungnya kampung apa, Kang Haji? Desa Campor, Kecamatan Konang. Desa Campor, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan. Bangkalan Di Madura. Tapal batas sahabat ya. Iya. Kemarin Ki Mercon sama GNS ke Padepokan Al-Amin. Gerbek banyak benda pusakanya sahabat. Ada bambu petuk, ada RB dan lain sebagainya sahabat. Tapi di sini di tempat Ki Mercon hanya ada ini sahabat. Keripik pisang ini pusakanya ini. Keripik Ini, pisang bisa iya. dicoba ya. Bisa dicoba Ya, Kang dicoba Haji. aja. Ini karena duduk santai ini bisa sambil merokok. mengganjal perut lapar ini. Jangan lupa disuruh subscribe karena kalah subscribe dengan Ki Mercon. Iya, jadi ini live 2 channel. Nama channelnya Sahabat Santri Ujang Bustomi Madura. Sahabat Santri Ujang Bustomi Madura. Panjang kali ya. Nama channelnya panjang. Sahabat Santri Kang Ujang Bustomi Madura. Iya. Hidup merdeka, enggak? Ya bukan. Oh, Lah. enggak. Kepingin tahu cerita enggak? Gimana tuh ceritanya? Ya, pas waktu itu saya nonton YouTube, ternyata Kang Ujang Bustomi itu grebek dukun. Saya kaget tuh. Ini saya kenal di Mekah ini. Oh, jadi ngelihat Kang Ujang di YouTube itu kayak pernah kenal. Bukan kayak pernah kenal di Mekah. Itu orangnya gesit, walaupun kecil si cabai rawit, tapi hanya orangnya aja yang kecil. Tapi keilmuannya, waduh, luar biasa. Kang Ujang Bustomi. Setelah itu saya datang ke Padepokan Kang Ujang Bustomi naik bis Dari Madura ke Cirebon. ke Cirebon. Saya bawa uang 300.000 waktu itu. Dalam keadaan bangkrut dari jamaah haji, pengurus jamaah haji dan umroh. Corona, COVID-19. COVID-19. Saya bersilaturahim ke Kang Ujang Bustomi. Saya pura-pura berobat ke sana. Tangan saya ini kan memang kurang sehat yang kiri. Terus kemudian saya datang ke Kang Ujang Bustomi. Saya ikut antrian. Setelah sampai ke antrian saya nomor 49, mau berobat, saya tidak diobati sama Kang Ujang Bustomi. Padahal saya minta barokah doa karena beliaunya keturunan asli dari Sunan Gunung Jati menurut sejarahnya. Saya minta doanya tujuannya. Setelah itu saya tidak diperbolehkan untuk pulang ke Madura, jangan dulu keluar sampai nunggu
3 hari gak bisa pulang. Mm-mm. Setelah 8 hari kamu bantu orang yang sakit aja. Kata Kang Ujang. Kang Ujang, keilmuannya gimana Kang Ujang? Ya sudah, saya kasih selawat Nabi sama Asma Suryani. Lain-lainnya gimana Kang Ujang? Keilmuan kamu dari terah keturunannya dipergunakan seperti itu. Setelah itu saya pulang, saya matur menyampaikan kepada Umi dan abah saya disuruh begini sama Kang Ujang. Kemudian abah saya membaca Al-Quran sampai 41 hataman Al-Quran agar supaya saya bisa membantu orang yang sakit sambil berpuasa. Kemudian saya mendapatkan pasien satu orang waktu itu. Waktu itu saya kabur dari rumah ke tempat orang jualan gorengan yang sampai saat ini menjadi pembantu saya sebagai kameramen. Saya ada uang 3.000, bisakah saya beli gorengan? Dikasih gorengan 3.000, beli 3.000, saya tidur di teras bawah sambil sembunyi dari orang yang mau nagih utang dan mencari saya. Setelah itu beda 1 minggu, dianya datang ke tempat saya, Pak Haji, katanya kamu bisa membantu orang yang sakit. Insya Allah bisa. Setelah itu Ki Mercon, saya datangi, yang sakit itu dalam keadaan terlentang, nggak bisa bicara, semua badannya ini hitam. Sudah pulang dari rumah sakit. Nah, saya coba diobati aja dengan dibacakan sholawat Nabi, dengan asma-asma yang lain, juga bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, diantaranya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa ghasara. Terus akhirnya saya peka harus dibacakan ayat ini, tapi rahasia karena harus belajar dulu. Kalau di daerah Banten, Jawa Barat, ke Ki Mercon dulu. Akhirnya saya pegang di sininya, kenapa tangan saya ini seperti strum listrik. Saya kurang paham kalau ketemu dengan orang yang sakit. Akhirnya dia teriak-teriak, bisa berbicara. Yuk sekarang sampean ikutin saya suruh baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lanjutkan subhanallah subhanallah. Akhirnya bisa bersuara kembali, terus sehat seperti semula. Setelah itu Ki Mercon, saya dikasih rokok Sampurna Mil kayak gini. Nah, sebenarnya rokok saya kan Wismil kan. Kenapa kok pakai rokok Mbak? Sudah ganti obat. Kenapa pabriknya mungkin tidak dibayar sama pembantu pabriknya, tidak dibayar sama bosnya. Jadi rokok Wismilak ini sudah berubah rasanya. Saya dikasih rokok kayak gini. Nah, coba ini contoh. Nah, dicoba saya nyalain. Waduh, enaknya luar biasa. Dari obat berubah ke Sampurna Mil, terus dikasih kerating deng. Yang sakit sembuh, hampir tidak sholat duhur saya Ki Mercon. Saking bangganya melihat pasien yang satu itu sembuh. Setelah itu saya pulang, digonceng dengan motor. Revo, knalpotnya itu blong, tidak ada spionnya. Saya dikasih amplop, orangnya kan tidak melihat karena tidak ada spionnya. Saya lihat, waduh, 100.000. Saya meneteskan air mata, subhanallah. Tuhan Maha Kaya. Padahal pada saat itu hutang saya 2.400.000. Saya bangga, Tuhan ini kaya. Maha pemurah, maha pengasih, maha segala-galanya. Jadi setelah itu saya merasa kaya, pikiran saya pasti bisa bayar hutang. Bukan insya Allah lagi, keyakinan saya. Akhirnya di pertengahan jalan sebelum sampai ke tempat saya lihat amplopnya 100.000. Waduh, ini bagus ini. Sampai di rumah anak saya 2, namanya Muhammad Wahyu dengan Muhammad Khalil Yasin. Ini beli jajan 50.000, yang 50.000-nya untuk beli beras. Anak saya yang sekarang ini bisa membantu saya mengobatin orang, itu namanya Muhammad Wahyu. Yang nomor 2 namanya
Muhammad Khalil Yasin. Kenapa dikasih Muhammad Khalil Yasin? Karena saya mengambil nama dari mbah umi saya, Yasin bin Yakub bin Nasiron. Yasin itu menantunya Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi anak saya mengambil dari nama mbahnya umi saya, Yasin. Nah, seperti itu. Setelah itu Ki Mercon besok harinya ada undangan satu lagi. Pengobatan juga. Pengobatan juga. Ada orang nggak bisa turun dari musolanya, katanya kesurupan. Setelah itu saya datangi, ternyata dia melihat saya kabur. Wah, teriak-teriak. Ngamuk. Kenapa tangan saya ini mengandung setrum lagi? Saya tarik dari jauh, kok mundur? Loh, begini aja. Kenapanya tangan saya? Ini dengan kedahsyatan salawat Nabi. Mundur, tarik mundur. Saya periksa lagi ke rumah, ada apanya ya? Kan saya kan seneng pakai cincin, apa hodamnya cincin ini? Saya lepas, seperti itu lagi. Masih ada efeknya ya. Masih meskipun ada dilepas efeknya. Jadi kenapa YouTube saya dikasih nama Sahabat Santri Ujang Bustomi Madura? Ini resmi, saya datang ke sana, Kang Haji, bisakah saya dibantu oleh Kang Haji? Kenapa? Saya bikin YouTube Sahabat Santri Ujang Bustomi Madura. Saya mau nyantri walaupun 3 hari di sini. Gak apa-apa. Saya belajar Fatihah. Padahal Fatihah sudah hafal saya. Belajar ayat kursi, surat An-Nas, Al-Falaq. Akhirnya saya pulang diizini. Ber-YouTube saya sudah gak karuan, Pak. Sudah bahasa sudah tidak tersusun itu. Karena di YouTube saya gak pernah pengalaman apa-apa. Dan banyak, ya. Tapi sebelumnya saya sering nonton Ki Mercon Banten. Sebelum Kang Ujang Bustomi. Ini Madura apa bukan ya? Karena dari kopiahnya itu seperti orang Madura, makanya saya suka Ki Mercon ini. Seperti itu ceritanya. Jadi sebelum nonton YouTube-nya Kang Ujang, nonton Ki Mercon dulu. Ki Mercon dulu. Makanya saya paksakan datang ke padepokannya Ki Mercon. Saking sayangnya, saking cintanya, saya anggap ini adik saya karena lebih tua saya. Jadi menyambunglah tadi persaudaraan kita sesama Islamnya, seperti itu Ki Mercon. Ya oke, ini dulu Ki Mercon. Jadi begitu sahabat ya, kisah singkat, padat dan penuh makna sahabat. Jadi Kang Haji ini dari Madura, awal mula ke dunia hikmah, sejarahnya itu tadi, sampai akhirnya tangan beliau ini kalau nyentuh orang yang sakit pasti ada efek setrumnya gitu. Kira-kira saya sakit gak ini Kang Haji ya? Gimana? Saya sakit gak ini? Kalau kira-kira kan ada praktisi mengira-ngira. Itu kebanyakan salah, Pak. Harus dicek dulu, disentuh. Kalau memang ada penyakitnya, insya Allah Ki Mercon akan meronta. Kalau penyakitnya penyakit cinta, insya Allah tidak. Oh, insya Allah tidak. Ya, kalau memang ada setan beleknya, setelah saya sentuh, seperti orang kerasukan. Tapi kalau memang tidak ada, ya sakit biasa karena ada tekanan sedikit diginin kan. Kalau memang ada penyakit yang sebenarnya, ya, seperti kesurupan, seperti kena sihir, tetap meronta. Meronta itu ya. Meronta. Mau dicoba apa enggak? Nanti aja. Oh, nanti aja. Di belakang kamera aja. Di belakang, rahasia ini, tidak boleh sama. Jadi karena gampang ditiru nanti ya, sama yang lain. Ditiru. Kan harus berguru kan. Berguru dulu. Iya, Ya. siap, mantap. Bawa amplop. Bawa amplop. Bawa amplop. Bawa amplop. Iya. Jadi saya ngeliat ini seragam murid ini ada kurang berapa? ke depan ini. Iya, majuin dikit. Yang ini ya. Agak bawah majuin dikit. Ya, kurang ke depan coba. Ini seragam Kang Haji, ini santri ada berapa di Madura? Kalau santri yang punya ya paman saya. Namanya Ki Haji Muhammad Khatib Asoy. Kenapa diberi julukan Asoy? Itu berpuasa selama 60 tahun, kalau berhenti sakit Pak Haji. Kang Haji. Itu Ya udah. paman saya. Ini kurang ke bawah, ini punya saya ini kurang ke bawah. Masih jauh. Di sini ada yang nanya Kang Haji nih. Iya. Mana tadi? Ki itu kayak dari Madura Ki, apa betul Ki? Ya betul sahabat. Yang Ki Mercon gerbek sama GNS sahabat. Jadi ada di tempat Ki Mercon sahabat ya. Jadi kata penonton berapa lama di sini Kang Haji? Iya. 7 bulan.
Besok subuh, besok subuh. subuh berangkat. Jadi Besok subuh berangkat lagi. ini ngedadak sih kalau ini kita bikin jadwal. Jadi yang dekat-dekat tempat saya yang punya penyakit kesinilah gitu. Kalau Kim Mercon kan lagi libur dulu gitu sahabat ya. Kurang pas. Katanya mirip Kang Haji sama Kim Mercon. Kata siapa? Ini ada yang bilang kok mirip Ki katanya. Ya memang Apa gaya pecinya aja yang mirip? kalau ada kemiripan, insya Allah kelebihannya mirip juga. Mirip juga ya. Iya, seperti itu. Ki itu yang di sebelah Aki pernah ada di channelnya Kang Ujang ya main celurit. Betul. Nah, iya betul sahabat. Jadi yang ikutin Kang Ujang Bustami juga pasti ngeliat Kang Haji ini main celurit di gerbang ya? Iya, di gerbang. Di gerbang. Di gerbang. Itu emang suka tawuran apa gimana Kang Haji? Saya ya. Heeh. Saya sejak kecil. Apa mantan gangster ini? Oh, bukan. Oh, bukan. Bukan. Mm-mm. Bukan. Memang kesukaan saya memang hanya membawa celurit ke sawah dulunya. Pernah nggak masukin celurit ke dalam perut orang? Wah, itu sudah dilarang oleh agama. Oh, dilarang oleh agama ya. Sudah dilarang. Kalau dia memaksakan kehendak, satu misal masalah istri terpaksa dimasukin aja ke perutnya. Iya. Ini ketemu belakangan aja, gak apa-apa, ya kan? Jadi buat para sahabat-sahabat ya yang baru gabung di channel Kim Mercon, sekali lagi saya himbau ya, subscribe channelnya Sahabat Santri Ujang Bustami Madura, sahabat. Mantap, terima Jadi kasih. yang ada di Madura nih, penonton-penonton yang ada di Madura yang sakit, yang punya masalah, datang ke Padepokan Al Amin, Desa Campor Kecamatan Konang, Kecamatan Konang, Kabupaten Kabupaten Bangkalan. Bangkalan Madura, sahabat ya. Di Sherlock aja Padepokan Al Amin, insya Allah ada yang dekat-dekat dari Madura. Kota apa yang dekat dari Madura? Gimana? Madura, terus apa yang dekat-dekat Madura? Pamekasan, Sumenep, Sumenep, Bangkalan, Bangkalan, Pulau Masa Lembu, Pulau Masa Lembu, Pulau Kangian. Kangian ya. Iya. Itu Kang Haji, ngomong-ngomong Iya. hutang 2M itu bekas apa sih? 2 miliar. 2 miliar 400 itu bekas ngurusin jemaah haji dan umroh. Itu belum terjun di spiritual belum ya? Belum. Belum. Tapi sedikit banyak hati nurani memang kepingin juga gitu. Iya, jadi kayak Kim Mercon juga sahabat ya, banyak yang ijazah ke Kim Mercon usianya ya emang udah di atas rata-rata, udah pada Iya. punya cucu, punya anak sahabat. Iya. Yang namanya tolabul ilmi itu nggak mengenal usia sahabat ya, umur berapapun kalau kita ada keinginan untuk belajar gitu. Kapanpun bisa belajar Kapanpun keilmuan. bisa. Mau ke Kang Haji silahkan, cukup dikasih sholawat dengan apa tadi itu, Ya, ayat-ayat suci Al-Quran. ayat suci Al-Quran. Yang penting yakin. Yang penting yakin. Kang Haji ini tahu Kang Ujang Bustami waktu di Mekah gitu. Pas nonton YouTube kata Kang Haji, ini mah kayak kenal nih waktu di Mekah. Akhirnya Kang Haji silaturahmi, kemudian ijazah nggak itu pada saat itu? Di mana? Dikasih keilmuan ya sama Kang Ujang ya? Hanya sholawat aja. Hanya sholawat. Sampai sekarang Padepokannya kan Kim Mercon kesana kemarin ke Madura. Bahkan Kim Mercon juga dikasih kalung sahabat, dikasih daun kebal apa kemarin? Sehari. Kebal sari sahabat. Wah, pokoknya luar biasa. Kesalip Kim Mercon, cewot. Kim Mercon masih ngoser-ngoser sahabat ilmunya. Enggak juga lah. Kang Haji ini pasiennya sahabat sehari rame sahabat di Madura sana. Gitu. Jadi yang sakit-sakit di daerah Madura datang aja ke sana. Apa nama channelnya Kim Mercon? Sahabat Santri Ujang Bustami Cirebon gitu. Sahabat Santri Ujang Sahabat Bustami Santri Madura. Ujang Bustami Madura sahabat. Iya. Tadi sebelum live Kim Mercon ngobrol sama Kang Haji ini sahabat, cerita-cerita tentang daerah Baduy. Kang Haji ini pengen ngebet aja sekarang, pengen ke Baduy. Kata saya nanti aja, Kim Merconnya lagi nggak enak badan. Kapan-kapan nanti sama Kang Haji kita ke Baduy Ya makanya nyari banyak. duren. Siap.
Makanya banyak info, Mm-mm. karena gak ada yang ngalahkan dengan praktisi-praktisi yang hitam di Baduy. Masa wong dia gak sholat kalah dengan bisa mengalahkan orang seperti Kim Mercon, ya gak mungkin lah. Yakin, katanya dituding pecah, muntah-muntah. Modar sia. Jawabnya gampang, muntah tidak. Saya sudah Jawabnya ya, muntah sia. dengan ayat-ayat suci Al-Quran, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Tidak, ya sudah, gak mungkin muntah. Andaikan Kim Mercon malam ini mau, saya ajak aja ke sana berdua, gak apa-apa. Katanya di pos-pos itu ada preman yang menjaga lebih ketat lagi. Kalau mau masuk ke dalam, mau memberantas, ya bisa ribut. Wah, nggak mungkin ribut, ya nggak apa-apa, hajar aja. Jadi saya datang ke sini nggak bawa ilmu aja, dua kok, ada ilmu, ada fisik lah. Fisiknya ya ada senjata tajam. Kalau ribut, hajar aja sama senjata tajam. Urusannya di belakang, seperti itu kalau Madura. Kan betul kan? Betul sekali. Paling susah nanganin pasien yang gimana Kang Haji? Penyakitnya apa gitu, gejalanya gimana? Penyakit yang Pengalaman. dibacain asma tidak terasa kepada Nggak orang ada yang efek sakit. sama sekali. Tidak ada efek sama sekali. Udah kita baca ini, baca itu, nggak ada efek. Nggak ada efek, lah itu susah. Susah. Jadi kalau jadi praktisi ini harus menguasai ilmu medis. Walaupun tidak 100%, 50% harus bisa. Kadang praktisi ini cara pengobatannya, wah ini kena jin. Padahal itu ilmu medis kan. Ya, banyak yang seperti itu. Ada yang disebut jari petir. Dari mana jari petir? Kalau jari listrik, iya ada. Jari listrik ya. Jari listrik ditaruh di dalamnya, Sabuk. terus disentuhin, ya kesetrum seperti listrik. Kalau sekarang ini ada yang sakit parah, ya mohon maaf karena ini padepokannya Kim Mercon, akan saya coba. Kalau memang betul sihir itu tidak usah saya sentuh, dituding aja. Gimana ilmunya? Ya ilmu sinar namanya, pemindahan sinar dari lampu ke tubuh manusia, ya panas, meronta, seperti itu. Kok bisa ya? Harus punya pernapasan segitiga emas, seperti itu. Kayak gimana tuh pernapasan segitiga Ya. Mas Kang Haji? Karena ada Ya yang belum saya tahu. kasih contoh Ya, satu contoh. aja, tapi kerahasiaan lainnya nanti di dalam aja. Mahal, ilmu ini mahal. Iya, ilmu mahal. Kalau bisa dibeli, saya beli. Iya, seperti ini mau pindahkan panasnya ini, tapi nggak bisa dicoba kepada orang yang nggak sakit. Nah, ya kan, ini kan konsentrasi penuh ke lampu, set, tarik. Kalau ini keluar energi, pindahkan panasnya ke tangan ini. Ini pasti berat tangan ini, pasti berat sepanas lampu itu. Nah, kita tampung, napas jangan lepas, hantam aja. Wah, sudah itu. Ke yang merontak. sakit. Ke yang sakit. Hantam, jangan disentuh. Kalau misalnya gak nyambung, berarti napasnya lepas. Coba main sakit nggak kamu? Lepas. Sakit lahan sih ya? Sakit kantong, wah gak bisa bos. Gak punya uang. Nggak punya. Ya gak bisa. Jadi menurut Kang Haji jari petir itu nggak ada ya? Gak ada. Kalau memang ada, saya mau datang ke tempatnya. Itu secara kebetulan orang itu keselio kan. Memang salah urat keselio, sakit gak bisa disentuh. Iya. Nah, Ya, itu digores gini kan sakit. Ya. Nah, dibuatkan kesempatan ambil videonya, ya kan. Itu jari petir itu gak mungkin seperti Kang Ujang dari luar kan. Kang Ujang, saya mau datang ke tempat ini mengobati orang yang sakit kan, seperti itu kan. Digores seperti itu masih mendingan. Misalnya ada setrumnya, ya kan. Tapi perlu diteliti juga. Nah, kalau jari petir yang sekarang ini kan, video sebelumnya memang tidak ada ini. Ternyata dicoba dulu, ini sakit di sininya, video siapin. Pura-pura ini keluarin energi. Padahal itu hanya variasi saja. Pemanis. Memanis saja agar supaya masyarakat yang tidak tahu itu, yang awam datang ke tempat yang punya jari petir itu. Tidak ada jari petir susah. Kalau totok saraf iya. Totok saraf banyak. Itu lebih bagus ke totok saraf aja. Ada yang menggunakan minyak dragon, Pak. Minyak dragon tuh kayak gimana? Ya panas. Oh ya. Panas.
Di toel masih dingin, lama-lama panas. Panas, jelas panas. Itu dragon namanya. Di Shopee banyak kok, 15.000. Udah aneh-aneh ya. Iya. Pengobatan aneh-aneh gitu, sahabat. Iya sama seperti di Samsudin Jadab itu. Ya ini kan bukan pencemaran Itu- namanya, menjelaskan, saya menjelaskan. Narik keris dari dalam tubuh ada. Ada Ilmunya emang kaji. Nah, saya gak punya ada dari mana keris dari dalam tubuh kalau bisa ditarik keluarin, kalau memang bisa perut orang bisa dikeluarin. Gak ada kalau muntah di pupul ininya atau di belakangnya muntah darah itu sudah biasa. Kalau keris dari dalam tubuh dah ada. Gak ada, mana ada. Gak ada. Hanya saya melihat satu aja, live-nya Kang Ujang Bustomi mengobati orang apa ya, dukun santet itu. Bukan dari ini, dari mulutnya kan. Itu kan masuk akal. Kalau dari tubuh, dari perut ya gak masuk akal sudah. Sudah pembodohan publik itu. Dobol. Dobol. Kang Haji selama menangani pasien kan biasanya ada gacon, andalan. Andalan Kang Haji pakai keilmuan apa Kang Haji? Ini kita Gimana? sharing aja. Harus ilmu Pakai yakin aja. Hijib apa? Apa gimana? Ya kalau kehisipan saya 41 hisib yang saya dawamkan satu hari satu malam harus hatam 41 hisib. Itu nanti hodamnya akan gabung, Pak. Gabung. Makanya yang mana itu Kang Haji? Gimana? Kalau mau buat pengobatan pakai andalan yang mana? Sesuai dengan pekahnya hati. Gitu. Begitu. Ketika saya menyentuh ke orang, jadi bukan bisikan jin ya, bukan bisikan setan, tapi peka hati sesuai dengan pikiran saya. Oh ini harus dibacain ini. Setelah dibacain sembuh. Ya, yang rata-rata kepake itu apa? Hijib apa Kang Haji? Kalau yang untuk setan belek hisib sakron, tapi Sakron. ada perbedaan hisib sakron saya dengan di tempat-tempat lain ada perbedaan. Perbedaannya apa? Dicoba dulu punya Ki Mercon, gimana bacaannya seperti itu. Kalau saya nggak punya, Kang Haji aja perbedaannya. Coba. Kalau di tempat-tempat lain insya Allah langsung ke bacaan Allahumma inni ikhtattu bidarbillah. Kalau saya tidak. Gimana itu? Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali wa waladi. Bismillahi ala kulli ma a'tani rabbi. Allah, 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 Allah. Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. A'azzu wa ajallu wa akbar haris mimma akhafu wa ahdar. Seperti itu. Ijazah dari Wah, dari guru saya di Madura. di Madura. Ada tulisannya. Ada tulisannya ke belakang, tapi rahasia. Rahasia ya. Dibeli. Mahal. Iya, Allah Akbar. Dibeli mahal ya sahabat. Ada tulisannya. Terus auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi. Ini potongan. Ini saya Allahu Akbar mimma khafu wahdar. Ini ada bacaan lagi, saya potong lagi. Biar tidak ditiru oleh sahabat semua. Harus tanya ke Ki Mercon. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah kali. Tahassantu bidil assi wal jabarut wa atasamtu bidil hawli wal quwwati wal malakut wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut Allahul wahidil qahhar. Setelah itu baca sakronnya. Jadi kalau di sakron itu di belakang Allah ada bacaan Allahumma in ahadun aradani, ya kan? Itu kan untuk saya kan. Bisuin, ya kan? Minal insi wal jinni. Jadi kan ada kerahasiaan juga kan. Ya. Kalau untuk jin, Allahumma in ahadun aradaha atau aradahuma bisuin minal jinni wal insi. Jinnya dulu yang dibaca. Kan kita mau mengusir jin. Ya seperti itu aja. Berarti Kemudian ajar pak hancur sudah lebur. kepret beres dan belek Iya, dan tapi engkrek, tadi sahabat. ada potongan, ada yang nggak dibaca. Harus datang ke Padepokan Ki Mercon. Atau ke Madura sahabat. Ya, ya, siap, mantap. Ke Madura. Iya. Jadi tadi juga ngobrol-ngobrol haji juga Kang Haji ya. Iya, Haji. Ngobrol-ngobrol haji umroh yang daerah Madura nih yang mau naik haji
ribet-ribet pusing gimana caranya, datang aja ke Kang Haji, sahabat. Mantap, insya Allah. Datang aja. Mau haji plus plus, ada haji plus nggak? Wah, Haji Plus kalau bukan pemerintah jangan percayalah. Oh gitu. Jangan. Kalau bukan pemerintah jangan percaya Jangan Kim Merton. percaya. Kenapa? Yang jelas visanya nanti visa ziarah, visa ziarah amal, visa siyahah, visa turis, terus visa saksiyah, ada visa ziarah ailiyah, ada visa kerja. Caranya bagaimana? Disetemkan di kedutaan, semacam visa apapun harus sidik jari di kantor tahsil. Nah, setelah itu sudah tidak ada penolakan, barulah setem visa. Tapi itu kalau berangkatnya lebih awal UNH yang punya pemerintah, tidak bisa turun di Jeddah, terus terang aja, langsung ke Riyadh. Dari Riyadh itu nanti transit. Bukan transit, beli tiket lagi itu Pak. Beli tiket lagi nanti di sana. Kemudian sesampainya di Jeddah dibelikan tasrih haji. Tasrih haji itu surat izin untuk berhaji seperti itu. Kang Haji kan kenal Kang Ujang Bustami di Mekah ya? Iya. Ini Kang Haji pernah mukim di Mekah apa gimana? Enggak, itu waktu itu mungkin dia umroh. Dia visit orangnya. Kang Ujang umroh. Umroh. Kalau Kang Haji udah di sono duluan. Ya kan hajinya 2012 itu. Sama saja. Oh, Kang Haji juga lagi naik haji ke sana. Iya, naik haji. Terus sebelum haji itu kan memang orangnya pengurus jamaah umroh juga. Loh, ini saya pernah melihat di Mekah, pernah salaman di Mekah gitu. Ya yang didawamkan ya sholawat Nabi sama siapa itu Kang Haji Ujang Bustami. Ya kenalnya di sana. Terus saya datangi ke padepokannya seperti itu. Merokok dulu, nggak apa-apa. Merokok lah sahabat ya, biar nggak panik sahabat. Bisa bahasa Madura nggak? Nggak bisa, paling tak iya aja. Mau Coba belajar nggak? belajar bahasa Madura. Contohnya apa? Contohnya, mari kita ngerokok dulu. Ayu Ayo ngerokok. ngerokok. Ayu Aroko geluh. gelu. Nah gitu. Ayu arokok gelun. Saya mau nikah. Sengko mau kabin. Nikah sama. Kabin nikah Itu sama. bahasa kasar itu. Mau kemana kamu? Mau kemana? Demak kaki. Demak kake. Demak kaki. Demak kaki. Madura susah juga ini. Butuh berapa lama ini belajar bahasa Madura Kang Haji? Nah, kira-kira? 1 bulan itu sudah pase, gampang lah. Iya. Iya kan ada metodenya. Metodenya. Nanti. Mau dibayar nggak saya kan? Hah? Saya ajarin dibayar berapa ini? Dibayar pakai keripik ya. Keripik aja. Tiket pulang nggak apa-apa. Sepuasnya. Keripik ya rugi bos. Kan ilmu ini. Masa ilmu ditukar sama keripik? Di keripiknya jual dulu. Saya mau makan gimana Kang Haji? Sengko Singko ngakan. nggak kena. Iya. Kayak bahasanya sekedai kayak sana namanya. Kayak asal Sengko ngakan. singko nggak kena. Iya. Ada orang Madura kayak ini sahabat-sahabat subscriber. Yang mau bertanya sahabat tentang penyakit lah ya. Tentang penyakit, gejala-gejalanya apa sebutin nanti Kang Haji yang ngebaca apa yang niup dari sini. Suka pengobatan jarak jauh nggak Kang Haji? Ya itu kan untung-untungan Pak. Untung-untungan. Untung ya kadang yang untung ya sembuh. Kadang banyak penipuannya. Pengobatan jarak jauh kadang, oh saya santrinya Ki Mercon, jangan percaya. Gimana? Ini saya baca-bacain video call. Ya kadang nipu. Ada juga yang memang betul-betul, contohnya gimana? Kan kemarin ada yang cerita ke saya dari Saudi. Cerita gimana? Saya pengobatan jarak jauh dari Ki Mercon, minta duit. Enggak, gak ada duitnya. Dibacain sholawat, suruh taruh di telinga saya. Gimana? Sembuh, dikasih uang merconnya. Enggak ada minta apa-apa. Nah itu baru betul. Kalau ditransfer lebih dahulu, ya banyak penipuan. Iya. Saya dikasih sampai sekarang uangnya. Orangnya gak minta, bilang gitu. Namanya Siti Halimah, ada teleponnya. Kalau sekarang jam kerja di Saudi, bisa langsung saya telepon. Kok tahu jam kerja di Saudi ini?
Nah, saya kan ex Saudi, Bos. Oh gitu. Iya. Mantan Nah, itu Saudi. baru jarak jauh. Kalau Iya. ditransfer dulu jangan. Uang dulu jangan. gitu. Jangan. Nanti kalau itu orangnya memang apa ya sembuh, tentunya menanyakan kepada admin, alamatnya Kim Recon di mana? Di Banten. Nomor rekeningnya berapa? Tidak apa-apa, kirim aja nomor rekeningnya. Jangan ditolak itu, Bos. Iya. Jangan ditolak. Tapi Kang Haji pernah nggak ngobatin jarak jauh? Ya pernah juga. Pakai medianya pakai apa? Iya pakai selawat Nabi. Oh salawat aja, nggak perlu foto, video call nggak perlu. Ya di video call gak apa-apa orangnya. Kenapa kok di video call? Biar lebih yakin bertemu dengan orangnya. Iya. Bertemu walaupun video. Iya. Bacain selawat, kamu yakin bahwa penyakit itu datangnya dari Allah, maka kembalikan lagi kepada Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Minta kesembuhan aja kepada Allah. Kamu sembuh. Masa bisa sembuh loh? Semua penyakit tentu ada obatnya, likulli dza'in dawa. Semua penyakit pasti ada obatnya. Allah nurunkan penyakit pasti ada obatnya. Kalau sampean nggak yakin, ya sudah. Obat jomblo juga ada obatnya ya. Ada juga. Kenapa? Jomblo yang seperti apa itu? Jomblo akut ya. Oh, ini belum kawin ya? Udah tua belum nikah Kang Haji. Belum nikah. Oh, Banyak. insya Allah mantap itu. Mantap ya. Mantap. Ada Ini juga. dari tadi solawat aja yang jadi andalan Kang Haji. Ini solawatnya solawat apa Kang Haji ini? Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Ya selawat seperti itu. Diijazahin langsung tuh dari Kang Ujang kemarin ya. Dari Kang Ujang Bustami ijazahnya. Satu itu ijazahnya solawat. Satu itu aja. Dia pakai tawasul nggak? Tidak hanya disuruh baca aja, Disuruh tapi baca. saya karena beliaunya mengijazahkan kepada saya mempunyai keyakinan ini tawasulnya ke Sunan Gunung Jati, termasuk kepada abahnya Kang Ujang Bustami, Kiai Haji Lukmanul Hakim. Saya tidak pernah lepas mengirim Fatihah kepada beliaunya, juga ke Sunan Gunung Jati. Terakhir kepada ibu saya, abah dan ibu saya, man ajasani wa ajasahu ilal muntaha, seperti itu. Insya Allah jos, mantap, yakinkan penyakit itu keluar. Ukhruj ya ayyuhal amraj, sudah keluar. Yakin. Mantap itu. Mantap ya. Tapi ada juga praktisi yang pernah diijazah oleh Kang Ujang Bustami. Waktu Kang Ujang Bustami itu datang ke padepokan saya, diijazah secara umum, ternyata dia menyebutkan bukan ke saya langsung, dan saya pernah lihat audio WA-nya menjelaskan bahwa live-nya Kang Ujang Bustami gerbek dukun sangket dobol, bilang seperti itu. Yang berbicara seperti itu, insya Allah itu akan hancur lebur dengan sendirinya. Kenapa? Yang memberikan ijazah dicaci maki kan? Tidak boleh. Saya pun ke GNS itu, GNS datang ke tempat saya dengan Kiai Mercon, saya menghargai. Kenapa? Nah, dia keilmuannya kan sudah jelas, Kiai Mercon sudah jelas. Kalau lihat saya di apa ya, di YouTube-nya Kiai Mercon, juga ada di TikTok, bukan TikTok-nya Kiai Mercon ini, di TikTok-nya orang lain. Ternyata ini penceramah agama ini, tapi pura-pura gak alim ini, tapi orangnya ini alama ini. Suka main bola saya. Bukan tukang main bola Kang Haji. Iya, selain itu jelas kan. Iya. Makanya
siapapun yang mau berobat jangan pernah datang ke dukun-dukun, nggak boleh itu. Kalau dukunnya, ya kalau kata siapa itu, yang rambutnya gondrong, apa itu, yang pernah lihat sama Kang Ujang itu, mbahnya Bambang Gimbal. Mbah Gimbal. Iya, dukun duduk tekun berselawat Nabi, ya gak apa-apa. Iya kan? Ini masih ada dulu, udah apa-apa. Belum selesai kan, gak apa-apa, tunggu ada. Jadi kalau di Banten sahabat, di daerah saya ini baru azan sahabat ya. Jam 6 lewat seperempat sahabat. Ya, kita dengerin azan dulu sahabat. Ada yang nonton itu Kang Haji? Ya, tapi lebih banyak punya Sambian. Kita habis dari sini pindah ke situ. Iya. Ini bagian Madura aja yang nonton. Ya, sebagian subscribe-nya Ki Mercon. Boleh, boleh. Ini es aja bikin nutrisari. Diminum madunya. Nah, minum madu sahabat. Kadang ada juga pengobatan itu mau mencoba. Oh, yang datang itu ngetes. Iya, ngetes. Kata orang Madura, olah beres, nyoba dulu dari kan. Paham nggak? Enggak. Mencoba dulu. Heeh. Nanti kalau sembuh datang lagi. Oh, gitu. Dicoba dulu. Ya agak sembuh-sembuh kalau yang seperti itu. Herannya begini Ki Mercon. Contoh ada pasien datang ke Ki Mercon ya kan. Padahal penyakit itu non medis. Dibawa ke dokter. Sesampainya di dokter bayar ke kasir 2 juta. Itu langsung ada uangnya. Walaupun dia jual kambing ada. Setelah itu kan nggak sembuh, dibawa ke Ki Mercon. Sama Ki Mercon ditawarin madu yang sudah ada asmanya ini. Besok-besok aja lah. Seperti itu. Itu kan sudah agak beres. Seharusnya karena yang menjual ini Ki Mercon, orang itu mau sembuh, ya dibelilah. Kadang di dokter walaupun pilnya sedikit, harganya 5 juta dibeli, belum tentu kesembuhannya. Ini asalkan yakin dengan madu ini kan banyak dibacain sholawat, keilmuan lainnya, insya Allah sembuh bismillah, asalkan yakin. Ya kan? Jelas kan? Jadi supaya hasilnya nggak acak-acakan sahabat, kalau mau berobat kemana aja yang penting mah yakin. Yakin. Serga hati sih, sesuai serga hati ya. Iya, Kadang iya. begitu. Saya mah serga mah yang ini nih, serga mah yang ini. Gitu. Insya Allah sembuh. Ada yang nanya Ki ke Alexa nggak malam, jangan saling ganggu. Gimana gitu? Alexa dong, ha? Gimana itu? Ini ada, kalau saya punya 2 kehidupan Kang Haji. Iya. Kehidupan malam dan kehidupan tengah. Nah, apa itu? Saya kurang paham itu. Jadi dalam satu hari itu saya hidupnya ada di dunia pagi sampai sore, Iya. dunia malam juga saya aktif keluar. Begitu ya. Yang malam makanya jarang tidur Kang Haji. Iya betul. Saya nggak pernah tidur malam. Sehari itu tidur sejam 2 jam paling. Wah, tuh lebih anu lagi ini, lebih ampuh lagi ini nanti. Lebih ampuh. Nggak pernah tidur ya. Iya. Hah? Loh, kok ada perbedaan ini? Dua bikin dua. Ini dikasih, saya tidak. Iya. Awan nanti saya ngamuk di sini, nggak apa-apa ya? Nanti dimasukin nih gelas dalam perut. Hah, dimasukin. Mantap juga ini dimasukin. Mita Aulia.
Salam buat Kapten Morgan. Ibu Soju. Jadi sahabat penonton yang berbahagia dan yang berbahaya. Waduh, yang berbahaya. Kok ada yang berbahaya itu? Gimana? 6 bulan yang lalu ya saya ke Madura ke tempat Kang Haji ini. Iya betul. Banyak benda pusakanya sahabat. Saya kira saya mau dibawain satu Kang Haji. Harus ada duitnya dong. Ada duitnya. Iya, biar tidak gampang. Daripada beli-beli di tempat-tempat lain itu Shopee. Kalau punya saya kan pusaka tua, Pusaka tua ya. tapi bukan hasil tirakat, dikasih orang. Kayak rantai babi, bambu petuk itu ada nggak Kang Haji? Ada ya? Ada juga, tapi keasliannya belum jelas kan. Satu lagi. Dua lagi. Ada nggak? Ini minta aulia saya, minta Assalamualaikum, Dubai hadir. Jam berapa sekarang sahabat di Dubai? Ini ada penonton juga dari Dubai. Assalamualaikum teman-teman, waalaikumsalam. Ki, itu jeruk setan ya. Ini jeruk iprit. Biar ngeplay. Mantap, Mantap. mantap, santap. Tahu santap enggak? Santap itu Bahasa Madura. apa santap? Makan. Kepret. Oh, nabok-nabok. Iya, kepret. Pak. Kalau bahasa Maduranya, woi, berantem yuk sama saya. Duel yuk gimana? Atokar bingko. Duel. Woi, atokar, Atokar bingko. 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 Bahasa kasarnya yuk carok gitu, kasar itu. Tarok bahasanya. Bahasa kasarnya pakai senjata tajam. Apalagi? Susah ya bahasa Madura ya. Enggak susah, gampang kok. Jadi nggak ada bahasa Indonesianya sama gitu sama bahasa Madura apa? Pade. 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 Pade itu apa? Sama. Misalkan bahasa Indonesianya ini, bahasa Maduranya juga ini gitu. Yang sama antara bahasa Madura dan bahasa Indonesia apa? Nggak ada. Ya ada sebagian, ada yang sama juga. Yang sama kan Iya. bahasa Indonesia. Ki, Aki puasa nggak nih? Nggak, kebetulan lagi nggak puasa. Ada yang bertanya nih, Kang Haji, anaknya Abah Muhajir nggak ikut? Enggak ikut. Nggak ikut ke sini sahabat. Enggak ikut. Jadi kalau Kang Haji bepergian dari Padepokan, anaknya Yang membantu pengobatan di Madura sana di Padepokan Al-Amin sahabat. Kok tahu ini Mbak Yayu? Merdu anaknya Abah kalau sholawat. Oh yang ini. Iya, yang kecil. Yang siapa tuh namanya? Muhammad Wahyu. Muhammad Wahyu. Iya. Ini ada fansnya juga ini ya, Muhammad Wahyu ini. Alhamdulillah di Dubai hujan Ki, biasanya nggak ada hujan. Oh, gitu. Jakarta hadir. Oke. Jadi buat para sahabat yang kena santet, yang kena teluh, yang kena notis dendam guna-guna, datang ke Kang Haji sahabat. Kepret habis. Kepret habis, pak, hancur lebur. Kang Haji di Mekah itu pernah ngobatin orang juga nggak? Pernah, Pernah ya? pernah. Gimana kisahnya itu Kang Haji? Begini, saya waktu itu berumroh di tahun 2011. 2011. Saya jadi tukang pijatnya dosen saya waktu kuliah. Oh, Kang Haji kuliah juga ternyata. Ya, kuliah juga. Jurusan apa dulu tuh Kang Haji? Saya jurusan agama. Agama. Iya. Setelah itu sesampainya di Hotel Zumratul Azil, saya dijemput oleh orang saya, suruh main ke tempatnya. Loh gimana caranya? Saya umroh gak bawa surat-surat. Paspor pun ada di muassasah, di travelnya. Nggak apa-apa ikut saya, asalkan kepletnya dibawa. Gitu. Setelah itu orang itu lumpuh, minta diobatin. Pas waktu itu saya kan hanya bondo nikat aja. Iya. Terus doa-doa lain nggak punya. Iya. Ambilin air zam-zam, saya bacain mantra. Ya seperti itulah, pura-pura baca mantra. Padahal yang dibaca kunut. Doa kunut. Doa kunut.
dengan keyakinan bahwa di sana itu tanah suci, insya Allah dikabulkan oleh Allah, walaupun doa saya tidak istijabah, kata orang Madura tidak manti tempatnya, tempat suci. Ya, ya. Kemudian diminumkan ke orang yang sakit. Saya kepret, pak sembuh waktu itu. Setelah itu saya tidak pernah ngobatin lagi. Nah, akhirnya saya diberi hadiah visa. Bisa. Nih kamu kalau misalnya pulang ke Madura, sampean saya upayakan saya belikan visa kepada Kiai Ahmad bin Kiai Abdul Malik Fathul Bari. Orang itu yang membiayai saya sehingga saya bisa haji tiap tahun. Seperti itu. Iya. Jadi Kang Haji ini, Kang Haji Muadi ini pengalamannya udah. Ini dikasih jampi-jampi ya, kok harum? Oh enggak. Kok harum rokoknya beda? Seng kayak ada hodam lewat tadi. Oh iya, kayak tersentuh ke janda itu. Iya, kayak wangi janda. Tipis-tipis. Pengen pesen madu Ki ke nomor admin ya, sahabat yang mau pesen madu. Saya juga pernah ngalamin kejadian Kang Haji Apa itu? di daerah Tangerang, pabrik industri kawasan Jatake 2. Iya, Jadi ada satu pabrik iya, pemanasan besi lebur, jadi besi lama jadi besi bagus lah, Iya. apalah itu. Di dindingnya ini ada bercak-bercak darah Kang Haji. iya. Dielap pakai tisu, Nggak bisa. bisa mah bisa, nanti ada lagi. Ada lagi. Iya. Boy, 3 hari saya nggak pulang Kenapa nggak pulang? karena nggak beres-beres, ada aja terus. Ada aja Pulang terus. malu ya kan, Iya. pulang malu. Kalau saya orangnya gitu, nggak beres satu hadar terus, Ditungguin ditungguin sampai habis. kayak ngobatin kesurupan aja, kalau belum sadar mah ayo terus aja. Iya, betul. Kecuali tulang bengkok udah susah. Tulang bengkok mah susah. Tulang bengkok ya susah. Ki, saya kena pelet Ki, gimana nyembunyinya? Mengenai pelet Kang Haji, sepengetahuan Kang Haji, pelet ini sebuah ilmu apa ini? Apa Ya gimana? sebuah ilmu juga. Coba bisa dibukain sedikit gitu, pelet apa itu pelet? Pelet apa itu? Pengasihan? Eh, secara global pelet itu apa Kang Haji? Ya yang saya tahu ya ada pelet pengasihan kan. Untuk bisa membuat orang itu tergila-gila di luar kesadaran. Ada yang seperti itu. Itu mah lebih gampang. Yang susah diobati itu bukan pelet tapi dibacain apa ya, ilmu mahabbah. Dia itu mempunyai sendiri, ditujukan ke seseorang. Itu memang susah untuk disembuhkan. Ilmu mahabbah itu. Iya, memang. Kalau pelet beli ke orang lain, ya atau punya sendiri tapi keilmuannya seperti ilmu kanuragan, peletnya itu gampang untuk disembuhkan. Gampang. Caranya? Ya dibacain aja yang seperti tadi itu, hajar aja. Yang mana tuh? Iya bacain yang Kimercon tahu apa kan ini. Sakron. Ya sakron enggak apa-apa, hajar aja, lepas itu. Lepas. Kalau nggak lepas berarti yang baca gak yakin. Yang baca yakin tapi yang berobat gak yakin ya gak sembuh. Gak sembuh. Dua-duanya harus yakin. Dibentak aja, keluar kamu sudah. Jin tak boleh mengganggu manusia. Nanti kalau gak keluar saya pukul-pukul aja, sudah keluar. Nah yang jadi pertanyaan tadi, mahabbah ini susah disembuhin. Susah. Dasarnya apa Kang Haji bisa mengatakan mahabbah susah disembuhkan? Yang jelas itu kan bukan ilmu yang seperti kanuragan kan. Dia kan sekarang dibacain salawat Nabi, ayat suci Al-Quran. Itu kan yang susah disembuhin. Doa itu sudah masuk, kadang orang tuanya agak setuju, ya tetap orang itu tergila-gila terus. Sedangkan orang tuanya agak mau ke lelaki itu, ya susah disembuhin. Susah, karena itu punya sendiri. Kan yang banyak santet yang belian itu kan, ini santet, disantet, kembung perutnya. Setelah saya sembuhin, ya sembuh kan. Tapi dia orangnya agak dipagarin, nanti kalau dibeliin lagi ya masuk lagi. Gitu. Iya. Jebol lagi. Jadi kalau kepingin gak jebol lagi harus ada pemagaran. Ya. Caranya orangnya harus punya keahlian. Setelah sembuh kamu berpuasa ini dibaca begitu.
Insya Allah nggak masuk lagi. Ini ada lagi yang nanya aneh-aneh Kang Haji. Ki, cincin bini saya hilang, gimana cara nariknya? Cincin ini ya dicari itu, harus dicari. Awas ketipu Iya, lagi nanti. Harus dicari, kalau udah ditolong orang mah susah sahabat ya. Ki, saya sering sakit pinggang, katanya ada jinnya di tubuh saya. Kang Haji, jin ini di tubuh kita nempelnya di anggota yang mana Kang Haji? Ya kadang ada di punggung di sini, ada di ulu hati, ya ada di kaki. Ya misalnya titik-titiknya sudah ketemu masih sakit, ya kadang jinnya sembunyi. Kalau dibaca-bacain dihantam sakit pinggang, dihantam dengan keilmuan belum sembuh ya ke medis, disuntik aja. Kalau kuat jinnya ya obat itu, kadang ada obat vitamin dibacain doa, kemudian ditiupin suntik aja. Kalau belum sembuh ya memang itu medis asli, bukan jin. Karena mungkin orangnya sebelumnya kalau waktu bekerja nggak pernah berobat, ya sakit lah. Kalau memang jin suruh bawa ke sini aja, hajar nanti berdua sembuh. Kalau yang sakit pinggang katanya, itu kata siapa? Kalau katanya ada jin tubuhnya, ya suruh keluarin, kata yang bilang itu ya. Iya Dia tahu betul. dari mana di pinggang kamu ada jin gitu. Cara ngedeteksi tubuh ada jinnya gimana Kang Haji? Gimana? Ngedeteksi di tubuh seseorang ada jin? Iya kan bisa dipakai keilmuan juga kan. Nah, jangan disentuh dulu. Ini kan pasti terasa ini di tangan ini berat. Berat. Iya berat saya. Nah, setelah dihantamkan ini pasti goyang kan. Itu jin asli. Ya. Iya kencang. Jinnya dari turunan. Ki udah reservasi belum malam ini? Belum, nggak ada lawan. Asik, lagi cari partner nih. Kopi dulu ya, ini lagi ngopi sahabat ya. Kok bagi duo. Assalamualaikum, Cirebon hadir, Malaysia hadir. Wah, dari Malaysia, jam berapa di Malaysia sekarang? Kemarin itu saya ke Malaysia, ke Sarawak, daerah Sarawak, 3 hari di Malaysia. Bahasanya sama kayak Indonesia, cuma AI aja gitu. Assalamualaikum Ki, anak saya kalau lagi sakit setiap malam minta keluar terus, katanya ada makhluk halusnya, apa obatnya? Punya anak kecil. Terus Kalau lagi sakit dia keluar aja, nggak betah di rumah. Kenapa itu Kang kira-kira? kalau memang ada jinnya kasih air kelapa aja, dibacain doa. Kasih Air kelapa muda. air kelapa muda, minumin ya sahabat, bacain Dibacain doa. doa apa itu Kang? Apa saja yang penting Apa yakin. saja, yang penting yakin. Bisa surat Al-Falaq, bisa surat jin, bisa ayat kursi. Yang lebih enak air kelapanya dibacain sholawat tibil kulub 3 kali. Mantap. Setiap sholawat pertama tiupin ke airnya. Baca lagi 2 kali, tiupin ke airnya. 3 kali sholawat tibil kulub, tiupin ke airnya, diminum. Boleh air kelapa, madu, air apa aja gitu ya sahabat. Bacain sholawat tibil kulub. Ditambah diketukin gininya, diginin gak apa-apa. Tapi Kepala hati-hati diginin, takut slow pindah. aja. Dibacain ya. Iya dibacain. Umurnya 11 tahun, masih kecil ya berarti ya. Iya masih kecil. Yang mau bertanya lagi silahkan sahabat, mumpung ini ada ahlinya sahabat. Kalau nggak sembuh-sembuh bawa sini, saya keroyok nanti sama Kang Haji. Keroyok aja. Keroyok nanti. Nita Aulia ini cewek cowok? Jangan ditanggapi dulu. Hah? Karena Madura masih ada yang mau sama Ki Mercon. Madura ada? Ada cewek Madura. Kok ada Nita Aulianya? Perawan gimana? Boleh. Tanggung jaya semua nanti insya Allah. Jadi Gak usah bawa mobil, gak usah pesawat aja. gede nggak? Lumayan tomboy. Maksudnya keimanannya. Oh, Wah tomboy mah jangan galak. enggak, hanya orangnya aja tomboy, tapi santri dia. Oh gitu. Gak apa-apa. Rambutnya pendek. Enggak, panjang. Sampai di pundak. Sini sampai di... Iya. Ki, mangga besar nggak malam?
Edan sia saha ieu. Tahu kampus saya kamu ini Mita? Cepuin, sini cepuin. Ke Mangga Besar setiap malam Jumat. Jomblo angkut, wanita solehah yang tidak matre. Obat jomblo angkut. Maksudnya apa ini? Obat jomblo angkut wanita solehah yang tidak matre. Kimerton dari Tenggarong yang mau pesan madu, ya atau nomor admin aja. Aki santri yang lain mana ada? Kali di komen situ ada yang mau bertanya di channelnya Kang Santri Sahabat Santri Ujang Bustomi Madura. Apa ini komen, Mas sampai jam berapa live-nya? Sampai capek sahabat. Bisa itu kalau live capek-capek Kang Haji. Kang Haji mau stop? Gimana? Mau stop? Ya sampai capek aja. Sampai capek aja. Brebes hadir, siap Brebes. Apa ciri-ciri wanita yang terkena pelet? Gimana? Ciri-ciri wanita yang kena pelet. Kalau saya melihat dari darahnya dulu, Darah dalam arti gimana? darah O, Oh, darah O. ya. Darah O tuh gampang kena pelet. Gampang. Pertama, yang kedua, Ya dari tubuhnya kan beda kena pelet kan. Kalau datang ke tempat saya, kalau memang itu kena pelet, ciri-cirinya melihat saya langsung kabur. oh gitu. Iya, nggak bisa deteksi ciri-cirinya begini. Ya banyak yang nakal itu. Ya. Kelihat saya kabur, kadang ada yang roboh, langsung tidur, itu kena pelet jelas. Rata-rata sih banyak sih cewek-cewek yang ke tempat saya juga udah nggak nurut lah intinya mah. Nggak Ngeles nurut. aja ngeles kayak kabur-kaburan gitu. Jadi mesti dipaksa aja ke sini tuh harus di Ya harus dipaksain, dipegang aja. Kalau mau kabur, meronta pegang aja kan ada santrinya di sini. Jadi ciri-ciri ya nggak masuk akal lah, tergila-gila lah intinya kayak gitu. Ki, saya sakit gigi nggak sembuh-sembuh, obatnya apa? Kasih minyak misik aja kalau memang bolong giginya. Kasih minyak misik sahabat ke kapas. Kasih kapas aja. Kasih kapas ke gigi. Atau ini nih, minyak misik nih. Minyak ini boleh nih. Sambil promo. Iya promo kan. Ini kan kerja kan. Iya. Kita kan bukan malaikat kan. Iya bener. Itu spiritual yang aku datengin sama GNS ya. Ya sahabat, tadi di awal-awal video sudah dibahas. Apa wanitanya suka nangis sendiri dan marah-marah? Kenapa kalau ada perempuan nangis-nangis sendiri? Dilihat dulu di uratnya saraf apa enggak. Gitu. Uratnya Ya saraf mungkin. saraf bisa jadi. Bawa ke sini aja sahabat, kita keroyok nanti sama Kang Haji. Saraf aja. Kesurupan enggak juga sih. Bisa jadi kesurupan ya. Bisa. NTB hadir, mantap. Nomor Kang Haji katanya ada yang minta. Ada di YouTube saya Ada sudah di YouTube-nya Kang Haji sahabat. ada. Nomor WA Kimerton yang asli nanti di komentar sahabat. Kang Haji umur berapa? Wah, kalau tanya umur nanti gak bisa laku lagi saya. Ini janda Araban yang nanya ini. Gimana? Janda. Kalau bilang muda gimana? Hah? Kalau bilang muda gimana? Ya emang muda kayaknya Kang Haji. Waduh, saya kelahiran 78, 78 itu berapa tahun ya? 42. 42. Kalau tidak salah 42. Beda 10 tahun sama saya. Ya, beda 10 tahun. Momen hadir. Kota Serang hadir Ki, nyimak terus. Serangnya di mana?
Kalibata Haji, Kang Haji itu lucu orangnya, iya sahabat ya. Jadi santri itu selera humornya tinggi sahabat, seru, gacor, nggak baperan ya Kang Haji ya. Iya. Asik aja. Ki, saya mau ngobatin anak saya, belum juga kesampaian. Mudah-mudahan kesampaian sahabat ya. Terakhir sahabat, sebelum kita tutup, kita balikin lagi karena Kang Haji yang ngebuka. Jadi cuman sebelum ditutup mungkin ada pesan-pesan Kang Haji buat para penonton. Apa Mudah-mudahan para penonton yang melihat di channel YouTube Ki Mercon, juga di channel YouTube Sahabat Santri Ujang Bustami Madura, dipanjangkan umurnya, Amin. diberi kesehatan, Amin. kesuksesan. Yang belum mempunyai jodoh supaya cepat mendapatkan jodoh, yang belum hamil supaya cepat hamil. Caranya kerjain tiap malam, sudah insya Allah hamil. Sahabat-sahabat subscriber, kalau masih belum hamil, dibacain Robbi la tadirni fardan wa anta khairul warisin. Kemudian jos, dicoba insya Allah berulang-ulang, dibaca dengan istiqomah selama 2 tahun. Kalau 2 tahun dibaca agak hamil, ya mungkin memang nggak punya anak, memang nggak dikasih sama yang kuasa. Mudah-mudahan pertemuan saya dengan Ki Mercon ini membuahkan manfaat, barokah, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan saya tutup, yang punya saya nanti Ki Mercon menutup sendiri. Bi barakati mu'jizatil Quran, bi syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa'alaikumsalam muwafiq ila kumitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.